malam semua. Hari ini perasaanku marah, jengkel, sakit hati, dan merasa direndahkan. Dan sebenarnya udah beberapa hari, tapi aku ini lebih memilih sabar, diem. Karena apa? Karena sebisa mungkin aku itu menahan diri, jangan sampai aku itu membalas perbuatan orang lain sama seperti yang mereka lakukan ke aku. Cuman karena hari ini aku itu bener-bener sabarku itu udah nipis, dan aku itu udah bener-bener rasa tersinggung. Jadi aku ini bikin video ini untuk apa? Melepaskan hawa amarahku, jengkelku. Dan sebenarnya kalau aku mau membalas perbuatan orang lain, aku cukup berdoa sama Tuhan, ngadu sama Tuhan. Cepat atau lambat karma mereka yang mereka tabur itu akan mereka tuai. Kenapa? Karena itu hukum karma. Gak cuma mereka, saya juga. Apa yang saya tabur juga saya akan tuai. Itu kenapa saya itu lebih memilih diam ataupun sabar ketika orang memperlakukan saya dengan seenak jidat mereka. Tapi kalau udah kelewatan batas, sabar saya udah hilang, ataupun saya merasa harga diri itu udah bener-bener disepelekan, saya juga bisa bertindak. Saya nggak perlu repot-repot ke kantor polisi ataupun saya pakai senjata, enggak. Cukup berdoa sama Tuhan, tinggal nunggu kapan saya melihat karma dari mereka. Dan ini yang sebenarnya saya nggak suka ketika saya itu membaur dengan orang lain. Kenapa? Karena kadang-kadang orang lain itu nyangka orang diem, orang sabar, orang yang terlihat bodoh itu bisa diperlakukan semena-mena. Padahal yang mereka nggak tahu, kekuatan dari orang diem, kekuatan dari orang sabar itu jauh lebih menakutkan dari orang yang bawa parang petantang-petenteng keliling jalan yang sok jago. Kenapa? Karena ilmu itu ada tingkatannya sendiri. Ilmu diam, ilmu manekung, ilmu sabar, ini untuk orang-orang yang udah spiritualnya tinggi, ilmu rohaninya udah tinggi. Para biku, para empu, para resi. Ini kalau zaman sekarang ya banyak sih ulama, tapi banyak juga ulama yang sudah salah jalan, yang artinya apa? Sudah tidak menjalankan tugasnya sebagai pencerah, pembawa kebaikan. Tapi malah mereka justru apa? Menjadikan agama atau kelebihan mereka untuk cari cuan, untuk membelokkan akidah orang lain, untuk menyesatkan orang lain dengan apa? Dengan menyekutukan Tuhan. Ini kebanyakannya yang terjadi. Itu kenapa kebanyakan dari orang zaman sekarang itu percaya ke ulama, percaya ke orang pintar kemana-mana. Hanya untuk apa? Untuk cari jabatan, untuk penglaris, untuk lulus ujian, untuk nyari kerjaan dan sebagainya. Kenapa? Karena saya juga pernah melakukan hal itu. Sampai habis uang. Buat apa? Ya buat ke dukun, ke orang pintar dan sebagainya. Padahal kalau kita punya iman, punya keyakinan sama Tuhan, kita itu tinggal berdoa sama Tuhan. Apa yang kita kehendaki, apa yang kita minta, itu pasti diberikan oleh Tuhan. Kecuali kita berdoa gak sesuai dengan diri kita, atau kita berdoa gak sesuai dengan takdir kita, itu Tuhan gak akan ngabulin. Gak kira Nabi Muhammad, gak kira siapapun, kalau berdoa dan doanya itu gak sesuai dengan dirinya, gak sesuai dengan takdirnya, gak bakalan terjadi. Karena apa? Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap makhluknya. Semua makhluk hidup ini ciptaan Tuhan, gak cuman manusia.
Kenapa aku lebih milih bikin video? Biar rasa marahku, rasa jengkelku, rasa sakit hatiku itu melebur bersama alam. Biar Tuhan itu yang menegakkan keadilan. Biar hukum Tuhan, hukum alam yang bekerja. Kenapa? Karena yang merasa nggak mendapatkan keadilan, yang merasa dizolimi, merasa nggak cuma aku, banyak manusia lain atau makhluk lainnya itu di muka bumi ini yang mengalami hal sama seperti saya. Tapi saya lebih memilih jalur langit atau jalur Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kalau setiap kejahatan saya membalas dengan kejahatan, sama saya saja saya juga jahat sama kayak mereka. Itu yang saya nggak mau. Tapi saya juga nggak mau kalau setiap saya itu udah diem, udah sabar, saya tetap diinjak. Karena apa? Karena saya juga punya harga diri. Setiap manusia yang sudah mencapai tingkatan tinggi pasti punya penjaga yang gak terlihat, sama seperti saya. Saya juga punya. Kalau saya nggak bisa membalas, penjaga saya itu yang balas. Karena apa? Ya karena itu udah tugasnya. Sebagai pelindung. Dari mana saya tahu? Ya karena perjalanannya waktu. Dulu saya juga nggak ngerti kalau saya ini punya penjaga yang nggak terlihat. Karena apa? Karena saya dulu nggak mengenal Tuhan. Saya dulu masih melakukan maksiat, masih melakukan dosa. Makanya saya nggak mengenal namanya Tuhan, nggak mengenal namanya alam gaib, nggak mengenal yang namanya saya itu dari leluhur ataupun dari mbah-mbah saya itu. Saya punya warisan berupa ilmu. Tapi mbah-mbah saya dulu karena sudah mencapai tingkatan sempurna, sudah menjadi orang suci ketika meninggal. Kalau saya mau mendapatkan apa yang mereka punya, berarti saya juga harus memperbaiki diri. Saya juga harus sama seperti mereka, memperbaiki diri. Agar apa? Agar sevibrasi, agar selevel sama mereka. Kalau saya udah bisa meninggalkan hal-hal yang gak baik, sifat-sifat hati yang kotor, baru saya bisa ketemu sama energi dari mbah-mbah saya dulu, penjaga dari mbah-mbah saya dulu. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang udah sempurna, orang yang sudah mencapai tingkatan surgawi. Itu kenapa kalau kalian lihat atau lambang dari Nabi Muhammad warna hijau, dari apa namanya, penjaga samudra hijau, penjaga gunung hijau. Kenapa? Karena itu melambangkan surgawi. Warna hijau melambangkan surgawi. Surgawi itu apa? Menahan hawa nafsu, meninggalkan sisi duniawinya kita ini. Ujiannya berat untuk mencapai tahapan itu. Benar-benar ujiannya datangnya dari Tuhan. Mau Tuhan kasih apapun, harus siap menerima. Ini yang diturunkan turun-temurun dari mbah-mbah saya dulu. Kalau mau jadi seperti mereka, orang-orang hebat, orang-orang linuwe, yang sabdo dadi, sabdo pandita ratu, yang weruh sadurunge winara, yang bisa melihat masa depan, yang bisa melihat masa lalu, itu yang bisa membaca energi alam, itu memperbaiki diri, mensucikan diri dari dalam diri kita ini. Karena apa? Karena Tuhan Maha Suci. Dan orang-orang yang dibeli Tuhan itu semua orang-orang suci, orang-orang yang sudah baik, kesempurnaan.
Kalau kita ingin mengenal mereka beliau-beliau yang udah nggak ada, ya kita harus mensucikan diri, kesempurnaan. Baru kita itu bisa selevel dengan mereka. Kalau kita hatinya masih kotor, perbuatan kita masih jahat, masih kemaruk duniawi, jangankan bertemu Tuhan, mengenal ciptaannya yang hewan aja kita nggak bakalan ngerti. Kalau hewan itu juga punya perasaan, kita nggak bakalan bisa mengasihi namanya tumbuh-tumbuhan, apalagi alam semesta ini yang Allah ciptakan berbagai makhluk di dalamnya. Ini yang nggak dipunyai orang zaman sekarang. Itu kenapa orang makin jauh dari Tuhan itu juga banyak yang makin kaya, makin hidupnya enak. Kenapa? Karena mereka yang mereka puja, yang mereka sembah adalah iblis, adalah setan. Kalau orang meyakini Tuhan, hidupnya malah tambah lurus, tambah bener. Itu kenapa kalau kalian lihat orang yang penyuka sejenis, yang homoseksual ataupun lesbian, kenapa mereka banyak yang sukses dalam karir? Orang-orang yang mengubah jantina, orang-orang yang mengubah wajahnya lebih mapan hidupnya, karena kiblat mereka udah lain. Kiblat mereka adalah setan, iblis, yang apa? Yang membisiki melalui hati, melalui pikiran. Agar apa? Agar mereka itu tambah jauh dari yang namanya Tuhan. Jangan heran kalau kalian banyak melihat orang tambah melenceng dari Tuhan malah tambah kaya. Ya makin dekat sama Tuhan malah diuji. Karena apa? Karena ujian dari Tuhan ya seperti itu. Diuji hartanya, diuji jabatannya, diuji istrinya, diuji anak-anaknya. Tinggal lulus atau enggak. Itu kenapa kalau perempuan mendekat sama Tuhan, ketika dia menikah atau jadi seorang pemimpin, dia menjadi sempurna. Kenapa? Karena mereka itu melihat dari jasmani, rohani, dari detail-detailnya. Sama seperti ibu rumah tangga, kalau ngasuh suami, anak, dari jasmani rohaninya diperhatikan. Itu kalau istri punya akhlak, punya moral, mengenal Tuhan. Tapi kalau istri atau perempuan gak bermoral, gak berakhlak, gak meyakini Tuhan, dia masa bodoh sama suaminya, masa bodoh dengan anak-anaknya, masa bodoh dengan rakyatnya, masa bodoh dengan yang penting apa? Seneng. Yang penting apa? Hawa nafsu duniawinya terpuaskan. Kok saya tahu? Saya hidup dari mulai saya itu dari orang yang jahat sampai sekarang ini. Itu kenapa saya tahu bagaimana rasanya menjadi seorang biku, menjadi seorang Dalai Lama, menjadi seorang resi, menjadi seorang pembawa cahaya Tuhan. Saya lebih lagi ke mengajarkan tentang hukum Tuhan, hukum karma, hukum alam. Manusia kalau merusak alam, merusak tatanan kehidupan, maka dia sendiri yang akan musnah. Peperangan itu juga mengurangi jumlah penduduk, lama-lama punah. Sama seperti lesbian ataupun homoseksual. Kenapa mendaftar di Tuhan? Karena lama-lama juga akan punah. Karena yang bisa memberi keturunan atau melanjutkan garis keturunan laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Kenapa merusak alam bisa mendatangkan bencana, membawa malapetaka? Karena juga merusak. Karena lama-lama apa? Kita yang ditenggelamkan, hutan dirusak,
Terus tanah-tanah digali, ditambang, yang tanahnya lama-lama tergerus, posisinya berubah. Jadinya apa? Tanah bergeser, gempa bumi, tanah longsor, banjir. Itu karena apa? Itu karena ulah manusia sendiri yang merusak alam, merusak hutan, merusak ekosistem kehidupan, merusak tatanan alam ini. Hewan-hewan yang harusnya tinggal di gunung, gunungnya diratakan dengan tanah, hutannya digunduli. Hewan-hewan seperti monyet, harimau turun ke kampung-kampung. Yang kalian salahkan hewannya, padahal yang salah kalian. Kalian sudah dikasih tempat tapi masih ngelunjak. Tuhan itu udah maha adil. Ada tempat yang dikhususkan untuk binatang-binatang buas yang memang sengaja dipisahkan dengan manusia. Tapi manusia saking rakusnya apa? Digunduli, diratakan tanah atas nama pembangunan. Hewanannya hingga gak punya tempat tinggal, gak punya. Yang harusnya pohon-pohon itu menyerap air, ditebangi. Gunung-gunung yang harusnya jadi ibaratnya menyerap energi kotor, polusi yang dibikin oleh manusia, gunungnya dihancurkan. Gunung yang tempatnya sakral, tempatnya orang nenek moyang kita itu, tempatnya seorang Semedi, tempatnya orang-orang Linuwe, tempat-tempatnya orang Moksa. Sekarang didatangi cuman buat apa? Buat foto-foto, cuma buat cari jimat, cari pesugihan, cari hal-hal yang gak baik. Jadinya apa? Gunung itu udah hilang sakralnya, gunung itu udah hilang kesuciannya. Begitu juga dengan lautan. Ini yang sinergi dengan yang apa aku rasakan hari ini. Agar apa? Sebenarnya Tuhan mau apa? Kita itu hidup lebih lama lagi. Kita menjaga apa yang ada di dunia ini. Dulu nenek moyang kita itu nggak punya tempat untuk hidup, pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Hidupnya juga hanya seadanya. Bertambah maju, bertambah modern lah kehidupan itu, sehingga kita nggak perlu kemana-mana, hidup menetap. Dikasih tanah sama Tuhan setiap bangsa, setiap ini. Tapi karena tingkah pola manusia yang rusak, suka perang, suka menjajah, suka melakukan hal-hal yang terkutuk, yang keji, rusaklah peradaban manusia itu. Bukannya kita itu bertambah beradab, tambah malah rusak. Karena apa? Karena kita nggak mau belajar dari sejarah.